Jemur. Sama yang tadi. Udah belum? Ya, baru 12 soal. Suaranya masuk. Baru ini. Ki masih buka tapi rana suaranya. I-O. Iya.
sekali. Ini apa nih? Wifi. Kok miring? Emang apa? Kok Helmi 24 ono ya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bu Nisa, bergabung Selamat lagi Bu pagi, Nisa. Bun. Ye. Iya. Apa? Halo, assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam, Bun. Masuk. Pagi Ibu semua. Pagi. Pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam, Mbak Lena. Nyapa Bu Nisa. Halo Bu Nisa. Iya. Halo, Bun. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam, Ge, Bunda Mbak Alfi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ini Nisa. Mama Alfi po. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Alfi kok wabarakatuh. beda ya? Belum, Ge. Aduh, kangen sekali. Ya. Bundanya Mbak Lila ini, Mas Estu. Miring nek Ibu. Iya. Nah, betul. Nah, Estu. Tuh, Estu. Halo, Lena. Dek.
Yudit nih, Aulia. Ciprit nih. Makan. Engkau tak kau. Kalau usah Irunisa. Halil Arizora. Apa? Nunggu. Halo, nggak mesti masuk ke kandang. Ajak dolan ning kono iki dulu. Nek muni kono. Nek habis makan ke kandang ada. Mu ibu lho sik tak anok kowe. Dong anu dhewe lho. lah. Di mutu ya. Pada di mana ini anak-anaknya? Mus. Oh. Ini kok ngene, Bu? Kene nduk. Kok gelap? Tolong ambilin ambilin sama anu nek Wes metu. Mak Tifa. Mak Tifa. Ketawa wae lho. Ibunya Alfi. Ini balik lagi sini. Halo. Apa lek kodong pakai jilbab to? Pakai jilbab to. Ketok itu. Gurai lagi. Itu masalahnya tuh. Suaranya kok ndengar. Suaranya kok ndengar. Bukti. Wis ngomong. Ngomong apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari orang tua dari Nafisa Belia Ramadan. Pindahan dari SD Sidoarjo. Oh iya, Bapak. Assalamualaikum. Ada di kelas saya ya, Pak, kelas 5D. Bantul Kota. Mohon bantuannya jika nanti masih bingung. Gak sih? Sidoarjonya mana, Pak? Sidoarjo di daerah Waru. Oh ya. Waru. Cuma sih saya asli Bantul sih. Cuma kan selama ini rezeki masih ada di Sidoarjo Surabaya. Berhubung orang tua sudah minta ditunggu, saya suruh pulang ya pulang gitu. Cuma ini masih tertahan di Sidoarjo, soalnya aturan PPKM itu loh Bunda. Masih belum bisa pulang ini. Tunggu nih aturan PPKM selesai baru bisa pulang. Yes. Ya, nggak apa-apa Bapak. Semoga selalu diberi kesehatan bersama keluarga.
Amin, barakallah. Mugi-mugi jenengan semua sama keluarga juga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala aktivitas, Bunda. Amin. Ya, kita mulai saja nggih, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu. Ya, Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru kelas dan Bapak Ibu pengampu kelas 5 SD Muhammadiyah Bantul Kota. Yang kami hormati Ayah Bunda wali siswa SD Muhammadiyah Bantul Kota dan anak-anak semua yang Bu Nisa banggakan dan yang Bu Nisa sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa melalui Zoom meeting dalam acara menjalin silaturahmi orang tua siswa kelas 5A, B, C, D dalam keadaan sehat walafiat tentang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di zaumul akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Ayah Bunda semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Zoom pagi hari ini. Perkenankanlah di sini saya, Ibu Isnaini Nisa Rahim, akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu acara pertama, pembukaan, acara kedua, yaitu perkenalan guru kelas dan guru mapel, acara yang ketiga, penyampaian gambaran kegiatan pembelajaran kelas 5, acara yang keempat, penyampaian gambaran jadwal pelajaran selama daring dan jadwal ekstrakurikuler. Acara yang kelima, yaitu penyampaian pelaksanaan HW Block dan motivasi. Acara yang keenam, penyampaian teknis KBM oleh guru mapel. Acara yang ketujuh, yaitu tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Nah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, mohon maaf ketika penyampaian materi untuk mikrofon mohon dimatikan terlebih dahulu, nggih. Nanti ketika tanya jawab baru diaktifkan kembali. Untuk acara yang kedua yaitu perkenalan guru kelas dan guru mapel. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru sudah masuk di grup POT masing-masing deh. Nah, singkat saja akan saya bacakan untuk pengampu guru kelas. Untuk kelas 5A saya pegang sendiri nggih, Ibu Isnaini Nisa Rahim, biasa dipanggil Bu Nisa. Kemudian untuk kelas 5B akan diampu oleh Ibu Fitri Mares Effendi, Sarjana Pendidikan. Biasa dipanggil Bu Fitri. Kemudian untuk kelas 5C akan diampu oleh Bapak Saiful Mujab, Sarjana Pendidikan. Biasa dipanggil Pak Ipul. Kemudian untuk kelas 5D akan diampu oleh Ibu Triwinarni, Sarjana Pendidikan. Biasa dipanggil Bu Nani. Ya, Assalamualaikum. Ya, untuk guru PJOK, untuk pengampu kelas 5AB akan diampu oleh Bapak Langgeng Trijoko, Sarjana Pendidikan. Biasanya dipanggil Pak Langgeng. Kemudian untuk JOK kelas 5CD akan diampu oleh Bapak Rifki Herman Nurrahmat, Sarjana Pendidikan. Biasanya dipanggil Pak Rifki. Bapak Ibu semuanya, semangat pagi, sehat semuanya.
Amin. Ya, kita lanjut, G. Untuk guru Ismuba kelas 5 ABCD akan diampu oleh Ibu Hafsah Nur Laila, sarjana pendidikan. Biasanya dipanggil Bu Haf atau Bu Hafsah, ya. Kemudian untuk bahasa Inggris akan diampu oleh Miss Astrida, sarjana pendidikan. Mungkin ayah bunda sudah tidak asing lagi, G, karena dulu kelas 3 juga sudah bertemu dengan Miss Astrid. Nah, itu tadi perkenalan untuk Bapak Ibu guru kelas dan Bapak Ibu guru mapel. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga yaitu gambaran kegiatan pembelajaran kelas 5 akan disampaikan oleh Ibu Fitri Mares Effendi. Pada Ibu Fitri, kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ayah bunda semuanya. Semoga sehat selalu ya. Pagi. Saya adalah Fitri Mares Effendi, biasa dipanggil Bu Fitri, wali kelas 5B. Saya akan memaparkan mengenai gambaran kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Nah, oke, lanjut slide yang kedua. Oke, sudah terlihat ayah bunda? Oke. Nah, ini untuk guru kelas dan guru pengampu mapel di kelas 5, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nisa tadi. Yang pertama di kelas 5A tadi ada Bu Nisa, 5B saya Bu Fitri, 5C Pak Saiful, 5D Bu Nani, guru bahasa Inggris Miss Astrid, guru Ismuba adalah Bu Hafsah, PJOK kelas A dan B Pak Nanggeng, dan guru PJOK kelas 5C dan D adalah Bapak Rifki. Nah, kemudian lanjut untuk kegiatan pada bulan Juli. Nah, untuk kegiatan pada bulan ini, besok mulai hari Senin itu siswa sudah mulai melakukan kegiatan pembelajaran tapi di rumah masing-masing karena mengingat kondisi masih PPKM. Nah, untuk tanggal 12, 13, 14, Senin, Selasa, Rabu itu akan diadakan kegiatan HW Block. Jadi untuk HW Block ini nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Saiful. Nah, selain kegiatan HW Block pada tanggal 12 atau Senin besok ini juga akan diadakan Zoom dengan anak-anak. Nanti akan menyesuaikan waktunya, kesepakatan dengan masing-masing antara guru kelas dan siswa. Kemudian untuk selanjutnya tanggal 15, 16, 17, berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu siswa sudah melakukan pembelajaran daring secara murni. Jadi masih daring untuk hari pertama pembelajaran. Kemudian tanggal 18 hari Minggu, 19 sampai tanggal 23 itu siswa akan kembali libur. Tanggal 19 itu libur puasa Arafah, kemudian tanggal 20 itu libur Idul Adha, kemudian tanggal 21 sampai 23 itu libur Hari Raya Tasbek. Nah, kemudian baru tanggal 24 nanti siswa kembali melakukan pembelajaran daring murni sampai tanggal 31. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana dengan kegiatan pembelajarannya? Ada 3 alternatif untuk kegiatan pembelajarannya. Yang pertama nanti ada alternatif 1 itu pembelajaran daring secara murni. Nah, alternatif yang kedua adalah blended learning tipe 1, yaitu pembelajaran daring dan tatap muka terbatas atau LKP, layanan konsultasi pembelajaran. Kemudian alternatif yang ketiga itu blended learning tipe 2, pembelajaran daring dan tatap muka terbatas atau LKP tipe 2. Nanti ini akan menyesuaikan peraturan atau edaran terbaru dari gubernur. Selanjutnya, nah, apa itu pembelajaran daring murni? Nah, daring murni itu guru melakukan pembelajaran menggunakan WhatsApp atau bisa video call WhatsApp. Kemudian di kelas 5 itu kami biasanya menggunakan Zoom dan Google Classroom untuk penyampaian materi dan juga pengumpulan tugas, dan juga YouTube
itu juga untuk penyampaian materinya. Nah, kemudian untuk tugasnya itu bisa diberikan daring, bisa berpedoman pada buku paket yang tersedia. Nah, untuk penilaiannya itu guru bisa memberikan penilaian dan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, itu bisa di Google Classroom atau nanti bisa lewat WhatsApp, tergantung nanti kesepakatan dengan guru kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk siswa daring murni ini kita masih menyesuaikan dengan kondisi, karena kondisi saat ini masih PPKM, jadi kita masih murni menggunakan pembelajaran daring murni. Kalau nanti sudah memungkinkan untuk LKP, baru kita melakukan blended learning tipe 1 ataupun 2. Kemudian lanjut ke blended learning tipe 1. Nah, untuk blended learning tipe 1, Nisa. Nah, oke. Untuk blended learning tipe 1, siswa itu bisa masuk untuk melakukan LKP atau layanan konsultasi pembelajaran sebanyak seminggu sekali. Nah, untuk setiap kelasnya itu dibagi sebanyak 4 kelompok, dan setiap kelompok itu maksimal 7 siswa. Nah, ini mengacu pada regulasi atau edaran dari gubernur bahwa maksimal siswa atau warga sekolah yang masuk adalah 25%. 75%-nya adalah WFH. Jadi maksimal siswa yang boleh masuk itu adalah 7 siswa dan hanya boleh seminggu sekali. Nanti kita menyesuaikan saja terkait dengan edaran dari gubernur atau pemerintah. Kemudian untuk POT dipakai untuk membahas materi-materi esensial yang penting-penting saja. Kemudian siswa yang tidak mengikuti LKP tetap diberikan pembelajaran secara daring. Kemudian untuk blended learning tipe 2 itu siswa masuk untuk LKP sekali. Nah, kemudian setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompoknya nanti ada 14 siswa. Nah, ini mengacu pada edaran dari gubernur bahwa warga sekolah yang boleh masuk itu sebanyak 50%. Jadi untuk 50% ini mungkin sekitar maksimal tergantung jumlah siswanya. Bisa 14, 15, 16. Untuk membahas materi-materi esensial, dan seperti tadi siswa yang tidak mengikuti LKP tetap diberikan pembelajaran secara daring. Kemudian lanjut untuk kurikulum yang digunakan itu masih sama, kita menggunakan kurikulum 2013. Pembelajarannya juga dilakukan secara tematik integratif. Dan kemudian untuk penilaiannya, nah untuk penilaian sikap spiritual ini lebih lanjutnya lebih ke guru PAI untuk yang menilai spiritual, bisa dari bagaimana sholatnya, bagaimana sholat duhanya, bagaimana hafalannya, seperti itu. Kemudian untuk sikap sosialnya, nanti kita bisa melihat dari bagaimana siswa itu dalam mengumpulkan tugas, apakah siswa itu bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu, apakah siswa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan bisa kita lihat dari kejujurannya. Karena banyak juga kita pengalaman sebelumnya itu mungkin kita guru wali kelas ini bisa berkomunikasi dengan guru kelas sebelumnya. Jadi bagaimana ini kelas sebelumnya, nanti kita akan mencocokkan dengan di kelas 5, apakah sesuai, apakah bagaimana, seperti itu. Jadi untuk sikap sosial ini bisa kita lihat dari kejujurannya, bisa dilihat dari tanggung jawabnya, bisa dilihat dari keyakinannya dan mengumpulkan dan keaktifan dalam mengikuti pembelajaran secara daring, bisa via Zoom dan sebagainya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan itu bisa dinilai melalui tugas-tugas yang dikumpulkan dari pembelajaran daring, bisa dari Google Classroom maupun penilaian harian. Lanjut.
Nah, kemudian untuk teknis pembelajaran daringnya, siswa bisa mengumpulkan penugasan dari guru biasanya di Google Classroom yang sudah disediakan. Nah, batas waktu pengumpulannya maksimal 1 hari, nggih. Jadi diusahakan hari itu tugas dikumpulkan di hari yang sama. Jika terkendala atau terlambat dalam mengirim tugas, mungkin ada masalah sinyal atau mungkin HP-nya dibawa orang tua atau bagaimana, mungkin bisa izin dulu ke guru via Jabri dengan menyertakan alasannya. Jadi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu tugas ada yang dikirimkan seminggu baru dikirimkan, sebulan baru dikirimkan, bahkan di akhir setelah AT itu baru memberondong mengirimkan tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, itu kan guru kelas menjadi kewalahan dalam mengkoreksi tugas karena tumpuan tugas dari yang dulu-dulu itu baru dikerjakan di akhir seperti itu. Jadi kalau bisa ya hari itu juga segera dikerjakan jika tidak ada masalah apa-apa seperti itu. Kemudian untuk secara daring itu penilaian hariannya itu dilakukan dengan Google Form. Materinya itu disampaikan permuatan pelajaran. Jadi untuk di kelas 5 ini kita menyampaikan materinya per mapel. Jadi misal IPKN sendiri, IPA sendiri, Bahasa Indonesia sendiri, PS sendiri, SPDP sendiri. Nah ini penilaiannya permuatan pelajaran, terlebih di ASPD. Ada ASPD ini nanti Bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri. Jadi biar siswa itu menyesuaikan dari sekarang, beradaptasi dari sekarang untuk pembelajarannya itu permuatan pelajaran dan lebih jelas juga seperti itu. Kemudian untuk penugasan berupa ringkasan ini, jadi ini maksud kami dari guru wali kelas 5 ini bertujuan untuk agar tidak membebani orang tua siswa. Jadi karena kami sebelumnya itu mendengar keluhan-keluhan orang tua yang pusing mendampingi siswanya dalam belajar. Jadi mendampingi siswanya dalam mengerjakan tugas dari guru, kadang pusing membantu mencarikan jawaban, pusing dan sebagainya seperti itu. Jadi solusinya itu kami mungkin secara selang-seling itu memberikan penugasan berupa ringkasan. Jadi siswa itu tinggal ringkas pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi nanti pembelajarannya apa, nanti tinggal memperhatikan, kemudian dicatat aja poin-poin pentingnya di buku tulis. Nah, oke, dicatat saja di buku tulis dan nanti dimohon siswa itu untuk menyiapkan sendiri buku tulis satu saja khusus untuk ringkasan-ringkasan yang nanti kalau sudah masuk itu tetap akan dinilai, tetap akan dilihat oleh guru kelas masing-masing atau guru pengampu yang memberikan tugas seperti itu. Nah, itu untuk ringkasan. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi beban dari orang tua. Seperti itu. Dan untuk pembelajaran Zoom ini dilaksanakan seminggu sekali dengan kesepakatan kelas. Jadi nanti harinya, waktunya itu kesepakatan saja, bisanya hari apa, seperti itu. Kemudian lanjut untuk target hafalan surat pendeknya itu hanya 3 di kelas 5 ini, Abasa, An-Nazi'at, dan An-Naba. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh guru Ismuba, yaitu Bu Hafsah. Iya. Ini hafalannya Abasa dan An-Nazi. Abasa, An-Nazi, dan An-Naba. Kemudian An-Naba semester 2, semester 1 Abasa sama An-Naziyat. Oke, kemudian untuk target hafalan doa dan hadisnya semester 1 itu ada doa tetapnya petunjuk, hadis keharusan bersyukur, ada 2 doa dan hadis. Kemudian untuk semester 2 itu ada doa untuk orang sakit dan hadis saum Ramadan. Nah, ini juga nanti untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Hafsah. Nah, selanjutnya untuk KKM-nya, untuk PAI ini KKM-nya 77, untuk bahasa Arab, Pemuh, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, SPDP itu KKM-nya 76.
Kemudian untuk bahasa Jawa dan membatik itu KKM-nya 75. Batik. Selanjutnya, ya, muatan lokalnya 75. Nah, nanti masih ada penyampaian materi mengenai kegiatan HW Blok dan jadwal pelajaran. Nanti kegiatan HW Blok lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bapak Saiful. Kemudian untuk jadwal pembelajarannya lebih lanjut akan disampaikan oleh Ibu Nani. Nah, nanti jika ada informasi-informasi tambahan, itu bisa disampaikan oleh guru yang lain. Selanjutnya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Saiful mengenai kegiatan HW Blok. Itu saja dari saya. Jika ada salah-salah dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah menyampaikan gambaran terkait kegiatan pembelajaran di kelas 5. Sedikit sudah ada gambaran nggih Ayah Bunda untuk nantinya pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 5. Acara yang keempat yaitu penyampaian gambaran jadwal pelajaran selama daring yang akan disampaikan oleh Ibu Triwinarni. Pada Ibu Triwinarni kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Triwinarni, biasa dipanggil dengan Bu Nani. Saya wali kelas dari 5D. Ya. Salam kenal nggih Bapak Ibu. Nggih, untuk selanjutnya langsung saja untuk gambaran pelajarannya. Monggo Bu Nisa bisa di-share nggih. Ya. Untuk jadwal pelajaran di kelas 5 ini, insya Allah dari kelas 5A sampai dengan kelas 5D, ini jadwalnya sama selama masih dalam keadaan belajar dari rumah. Nah, di sini kami buat sama karena mengingat agar kami bisa koordinasinya itu bisa sama. Nah, kemudian sudah dilihat di layar Bapak Ibu nggih untuk jadwalnya. Di sini kami tampilkan jadwal dari kelas 5D. Ini hanya contoh saja. Nah, selebihnya nanti akan dikirimkan oleh guru kelas masing-masing untuk jadwalnya nggih. Nah, bisa dilihat di sini selama siswa belajar dari rumah. Di sini kita sebagai orang tua dan guru mohon kerjasamanya nggih untuk mengkondisikan anak di rumah ketika jam di sini menunjukkan jam 7, mohon tetap dikondisikan anak-anak masuk sekolah seperti biasanya. Nah, dan seterusnya nggih seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu semua. Nah, sehingga nanti setelah sholat zuhur harapannya nanti anak-anak juga sudah bisa beristirahat. Nah, melihat dari jadwal yang ada di layar Bapak Ibu semua, nah nanti juga ketika dikondisikan jam 7 sampai dengan jam 9.20, diharapkan tetap mengerjakan tugas, kemudian ada jeda waktu, mohon kerjasamanya untuk memantau anak-anak dalam sholat duha, kemudian dilanjutkan lagi untuk mata pelajaran yang lainnya. Nah, di sini kami membuat jadwal pelajaran ini sesuai dengan mata pelajaran. Walaupun di buku anak-anak nanti yang akan dibagikan adalah tematik. Nah, tetapi pada tematik tersendiri terdiri dari 5 muatan pelajaran, yaitu ada Bahasa Indonesia, ada IPS, ada PPKN, ada SDPP, dan juga ada IPA. Nah, dikarenakan kelas 4, 5, dan 6, ini nanti materinya semua akan ada ujiannya di kelas 6 atau untuk 3 mapel yang khusus yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Ini akan ada ASPD di kelas 6 yaitu pengganti ujian. Nah, maka kami agar lebih mudah menyampaikan materi dan inti-inti dari materi pelajaran itu dapat tersampaikan, maka kami membuatnya dengan mapel seperti itu. Nah, jadwal ini berlaku mulai tanggal 15 Juli, yaitu besok hari Kamis. Karena seperti yang sudah disampaikan Bu Fitri tadi, untuk hari Senin sampai hari Rabu besok, itu nanti masih ada jadwal HW Blok. Nah, untuk itu, nanti yang jadwal HW Bloknya apa saja akan disampaikan oleh Pak Saiful. Nah, kemudian
berdasarkan jadwal tersebut, selama sehari ini kami buat peraturannya memang maksimal hanya 3 mata pelajaran dan maksimal hanya 6 jam pelajaran. Nah, dari hari Senin ini terjadwal yaitu Bahasa Indonesia dan Pendidikan Batik. Hanya 2 mata pelajaran. Kemudian di hari Selasa, ini ada jadwal Matematika dan IPS. Kemudian di hari Rabu, ini ada jadwal Al-Islam, kemudian ada jadwal Bahasa Jawa dan PPKN. Kemudian hari Kamis ada jadwal matematika lagi, ya. Matematika 2 kali, ya, Bapak Ibu, karena dalam 1 minggu itu nantinya matematika akan mendapatkan 6 jam pelajaran. Ketika matematika ini dijadikan 1 hari, nanti terlalu banyak. Jadi kita membuatnya dibagi 2 hari, yaitu hari Selasa dan hari Kamis. Harapannya ketika matematika ini jadwalnya lebih banyak, ada 2 kali dalam seminggu, nanti anak-anak juga akan lebih banyak berlatihnya, seperti itu. Kemudian hari Jumat ada pelajaran IPA, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Nah, di sini ada 3 mapel. Nah, tetapi untuk yang hari Jumat ini, Bahasa Inggris ini termasuk ekstra, ya. Jadi ini hanya 2 mapel, dianggap 2 mapel seperti itu. Kemudian hari Sabtunya ada jadwal PJOK, ada kemuhammadiyahan, kemudian ada jadwal kepanduan HW. Nah, untuk kepanduan HW ini berbeda dengan ekstra HW, ya. Nah, di sini kepanduan HW di sini nantinya akan diisi dengan seperti life skill seperti itu. Kalau di kelas 4 dulu ada materi PLH. Nah, mirip-mirip seperti itu. Tetapi nanti kita akan menggunakan jadwal kepanduan HW ini untuk praktek-praktek sekiranya nantinya ada di mapel lain yang membutuhkan praktek, nanti bisa juga dijadwalkan di kepanduan HW seperti itu. Kemudian, nah ini sudah saya sampaikan. Kemudian untuk masing-masing Bu Nisa tolong diturunkan, ya. Ya. Di jadwal itu juga tercantum, ya, untuk nomor guru kelas masing-masing. Ibu Bapak juga pasti sudah mengetahui, ya, karena semuanya sudah bergabung di WA group. Kemudian untuk mapel yang lainnya seperti Al-Islam, Bahasa Arab, PJOK, dan Bahasa Inggris, nanti silakan jika ada terkait dengan mata pelajaran tersebut menghubungi via WA melalui nomor yang sudah tercantum di jadwal, atau nanti bisa kami berikan di POT, grup POT. Nah, seperti yang sudah dikenalkan tadi, ya, di sini tertulis Pak Rifki karena saya ada di 5D, jadi yang mengampu guru PJOK adalah Pak Rifki. Tetapi untuk 5A dan 5B nantinya akan diampu oleh Pak Langgeng. Nah, nanti bisa ditanyakan ketika ditanya jawab atau di kelas masing-masing untuk jadwal, ya. Selanjutnya Bu Nisa untuk ekstrakurikuler. Ya, Bapak Ibu semua, di kelas 5 ini terutama bagi murid baru, ya, Bapak, ya, ada 2 siswa baru yang ada di kelas 5 ini, ada di kelasnya 5C dan ada di kelas 5D. Ya, di kelas 5C nanti bersama Pak Saiful, ya, mungkin di sini belum pernah atau berbeda dengan SD sebelumnya. Di sini bisa dilihat, sudah terlihat ini Bapak Ibu di layar untuk jadwal ekstrakurikuler. Nah, selama online atau selama pandemi ini, SD Muhammadiyah Bantul Kota tetap mengadakan adanya ekstrakurikuler. Nah, di sini ada ekstrakurikuler yang ini ditandai berwarna biru dan berwarna kuning. Nah, apakah maksudnya itu? Nah, ternyata yang berwarna biru itu dimaksudkan adalah ekstrakurikuler yang dapat diikuti siswa kelas 5. Nah, dapat dilihat di layar, ternyata banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa diikuti anak-anak. Nah, mari Bapak Ibu untuk di sini kan SD Muhammadiyah Bantul Kota memfasilitasi, ya, untuk banyaknya ekstra. Nah, silakan anak-anak mengikutinya untuk ekstra tersebut. Di sini Bu Nani ingin menjelaskan ada yang berwarna biru ini adalah ekstra yang bisa diikuti kelas 5 semuanya. Kemudian yang berwarna, ada yang di blok warna kuning ini adalah ekstra wajib. Bu Nani sampaikan yang ekstra wajib terlebih dahulu. Untuk ekstrakurikuler wajib yaitu ada HW atau Hizbul Waton. Nah, di sini
diikuti oleh 4 kelas 5. Nah, siswa kelas 5 di sini terjadwal HW-nya setiap hari Sabtu. Kemudian pelaksanaannya loh, katanya tadi di jadwal hanya maksimal 3 mapel Bu Nani ya. Di sini karena di jadwal sudah ada 3 mata pelajaran, nah masih ditambah dengan ekstra HW yang sifatnya wajib. Nah, teknisnya nanti untuk HW tersendiri akan dilaksanakan 2 minggu sekali. Nanti bergantian dengan pelajaran kepanduan HW seperti itu. Jadi masing-masing satu hari itu tetap 3 mata pelajaran yang dilakukan anak-anak seperti itu. Kemudian untuk tadi juga sudah ada di jadwal nggih. Untuk bahasa Inggrisnya termasuk ekstra, ini sudah terjadwal juga ada di hari Jumat. Nah, seperti itu. Kemudian, oh ini ya siapa yang coret-coret? Ya, mohon maaf. Oke, alhamdulillah sudah dihapus. Oke, untuk ekstra wajibnya, kemudian ini ada ekstra komputer atau TI. Jadi kelas 5 ini terjadwal hari Kamis. Nanti akan diampu oleh Bu Dita. Nanti nomornya akan kami berikan, nggih. Tapi sepertinya kelas 4 dulu sudah, nggih. Ya, ada di hari Kamis. Kemudian, nah di sini ada banyak ekstra pilihan yang dapat diikuti oleh siswa kelas 5. Nah, yang pertama ada tartil dan adzan. Nanti ada hari Sabtu ya, di hari Sabtu. Kemudian ada kiroah di hari Kamis. Kemudian ada lukis di hari Jumat. Ada futsal di hari Sabtu, ada pantomim di hari Rabu, dan ada bengkel batra yaitu bengkel bahasa dan sastra hari Selasa. Kemudian ada BTQ. Nah, BTQ ini bukan pilihan ya, tetapi ekstra yang sifatnya seleksi, yaitu wajib bagi siswa yang belum memenuhi standar kompetensi. Nanti akan ada seleksinya. Kemudian ada ekstra olimpiade. Ekstra olimpiade ini terdiri dari 2 macam, yaitu olimpiade matematika dan olimpiade IPA. Nah, di sini terjadwalnya hari Sabtu. Kemudian ada ekstra tambahan. Nah, kemarin ternyata belum ada di tahun ajaran yang lalu, yaitu ekstra tahfidz dan menyanyi. Tetapi untuk tahun ajaran ini ada tambahan ya, untuk tahfidz dan menyanyi. Untuk waktunya ini masih diberi huruf berwarna merah karena di sini masih belum pasti untuk waktunya. Nah, kemudian untuk resminya nanti akan ada edaran dari sekolah untuk jadwalnya. Kalau di sini sudah bisa dipastikan waktu kapan akan dilaksanakannya. Kemudian untuk minggu pertama pembelajaran besok juga akan ada dibagikan link atau angket untuk memilih ekstrakurikuler. Apa sih kurikuler? Ya. Kemudian di minggu kedua seharusnya terjadwal untuk pelaksanaan ekstra ini sudah dimulai. Tetapi karena minggu kedua ini ada libur Idul Adha, kemudian dilanjutkan hari Tasyrik, jadi dimungkinkan ekstra ini mulainya di bulan Juli terakhir, minggu terakhir, mulai tanggal 26, seperti itu. Nah, karena di masa seperti ini masih online untuk pembelajarannya, maka untuk ekstrakurikuler ini juga dilaksanakan secara online. Nantinya kalau misalnya memang dari pemerintah sudah bisa melaksanakan tatap muka, nanti juga akan dipilih ekstra-ekstra mana saja yang memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab jika akan ada yang ditanyakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan nggih. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Selebihnya kami kembalikan ke MC yaitu Bu Nisa nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Nani yang sudah menyampaikan gambaran tentang jadwal pelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, untuk selanjutnya, penyampaian pelaksanaan HW Blok dan motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Mujab. Kepada Bapak Saiful, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat ayah bunda semua. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah. Terima kasih Bu Nisa. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Saiful Mujab, biasa dipanggil Pak Saiful. Untuk tahun ini saya masih mengampu di kelas 5C. Ya, jadi nanti yang 5C dengan saya. Kemudian selain mengampu di 5C, saya juga diamanai untuk melatih HW di SD Mubata. Jadi nanti kelas 5 itu akan menerima materi atau mungkin latihan dari ekstra HW dengan saya dan teman-teman saya. Itu ada 3 personel lagi, yaitu Pak Galih, guru kelas 4, Bu Deni, guru kelas 4, dan satunya lagi Miss Umi, ngajar di kelas bawah kayaknya Miss Umi. Nah, di sini saya diamanai untuk menjelaskan tentang HW Block. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, karena tahun kemarin juga sudah ada sebenarnya. Cuman ini di kelas 5 juga ada, dan materinya mungkin nanti beda dengan yang kelas 4. Kalau di HW Block itu kalau di sekolah negeri sama dengan pramuka yang 3 hari itu. Jadi di SD Muhammadiyah pun kami mengikuti 3 hari itu diisi HW Block. Kegiatannya apa saja selama HW Block nanti akan kami sampaikan. Bu Nisa punya ininya enggak? Filenya yang bisa dibuka untuk kegiatannya. Kalau nggak ada, saya jelaskan dari sini aja. Ya, jadi HW Block itu akan dilaksanakan mulai Senin besok, ya Bapak Ibu, yaitu dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 14, hari Senin sampai hari Rabu. Nah, itu yang sudah tampil di layar Bapak Ibu semua. Untuk hari yang pertama, Senin, itu kegiatannya nanti guru menyampaikan informasi kelas. Ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Fitri, bahwa insya Allah hari Senin besok kami guru kelas 5 akan ada Zoom bersama anak-anak. Jamnya atau jadwalnya nanti menyusul. Kemudian yang berikutnya yaitu siswa menulis dan menyanyikan Mars HW dan Mars Muhammadiyah. Nanti anak-anak bisa melihat di Google, atau kalau yang sudah punya buku kemuhammadiyahan di dalamnya di Google juga banyak. Nanti itu cukup ditulis dan dinyanyikan, dihafalkan sendiri saja. Barangkali besok sudah berjumpa, nanti bisa dinyanyikan bareng-bareng. Tapi itu tidak dikumpul. Berikutnya membuat tokat. Tokat ini mungkin bingung seperti apa. Di situ dijelaskan kokatnya berbentuk buah. Boleh apel, boleh anggur. Kalau ini saya berusaha membuat contohnya ini dari kardus. Tidak harus dari kardus, nggih Bapak Ibu, bisa dari kertas apa saja. Ini saya ambil buah durian, buah yang agak mahal. Ya, jadi tapi tidak semua orang suka. Nah, anak-anak bisa pakai buah yang lain, bisa mungkin mangga atau dan lain sebagainya. Nah, isinya di kokat nanti di sini ada foto. Oke. Kalau foto tidak harus foto resmi, foto bebas tidak apa-apa. Punyanya foto apa bisa dipotong terus ditaruh sini, nggak masalah. Yang penting ada fotonya. Kemudian di bawahnya ini ada nama lengkap, nggih. Nama lengkap. Terus bawahnya lagi ada nama panggilan. Ya, nama lengkap, nama panggilan. Kemudian ada nomor absen. Ini saya buat contohnya, namanya Ahmad Fauzi Nugroho. Panggilannya Fauzi, nomor absen 25. Fotonya cowok karena namanya Ahmad, nggih. Ya. Nah, ini nanti ini ada dilubangi 2. Kalau ayah bunda lihat itu. Terus nanti boleh pakai rapiah atau benang dan dipakai di sini. Nah, nanti di sini.
ya, biar dikalungkan. Nah, saat dikalungkan itu kemudian lanjut ke yang berikutnya itu siswa berfoto. Nah, itu berfoto menggunakan seragam HW. Mudah-mudahan seragamnya masih muat. Pak, kalau sudah nggak muat bagaimana? Boleh pakai kaos olahraga. Kalau nggak muat juga. Kalau nggak muat juga pakai baju bebas, Bapak Ibu. Yang penting kokatnya dipakai. Yang penting kokatnya dipakai, wajahnya nanti saat difoto kelihatan. Nggak wajahnya dibungkus, nggih. Wajahnya kelihatan. Kemudian kalau punya hasduk, hasduknya dipakai. Tapi kalau tidak punya, ya sudah, daripada beli, tokonya juga mungkin belum buka. Nanti, nggih. Itu untuk hari pertama. Jadi hari pertama nanti selain tugas-tugas ini untuk membuat kokat tadi, itu nanti ada Zoom dengan Bapak Ibu guru kelasnya. Mungkin untuk sekedar perkenalan siapa namanya, karena kami jujur belum hafal nama satu persatu dari anak-anak di kelas. Nanti, nggih. Kemudian kita lanjutkan ke hari Selasa. Nah, ini hari Selasa cuman ada 2 strip, nggak banyak-banyak. Tugasnya pun juga nggak banyak. Di hari Selasa nanti siswa membantu orang tua membeli kebutuhan dapur. Itu Bapak Ibu bisa minta tolong beli gula, minyak goreng. Tidak harus ke tempat yang ramai. Tapi kalau Bapak Ibu kok khawatir atau mungkin bahkan ada yang sedang isolasi mandiri, kegiatan ini bisa diganti, nggih, Bapak Ibu, tidak harus ke warung membelikan sesuatu yang dibutuhkan orang tua untuk masak. Bisa diganti dengan anak tersebut membantu memasak ibunya di dapur. Tetapi minta difoto, nggih. Difoto, nanti dibuat kolasenya, kemudian dikirim ke guru kelas mawon. Jadi hari kedua itu cukup itu. Kalau bisa yang ke warung, usahakan ke warung. Tapi kalau tidak bisa, ya cukup membantu memasak orang tuanya. Tetapi tetap difoto dan dibuat kolasenya. Kemudian yang hari ketiga, nah ini hari ketiga lumayan padat ini. Untuk hari ketiga, hari Rabu, nanti siswa akan menonton video PBB dasar. Insya Allah akan kami kirim video ke anak-anak, nanti anak-anak bisa lihat dulu PBB itu apa toh? Bukan persatuan napa niku biasa nih. Ya, tapi PBB di sini adalah baris berbaris. Jadi anak-anak mungkin di kelas 4 kemarin juga sudah pernah lihat. Ini nanti dilihat ulang lagi. Dan itu dipraktekkan tetapi tidak harus dikumpulkan, hanya untuk mengingat saja. Karena selama pandemi ini memang HW belum bisa melaksanakan latihan tatap muka. Jadi materinya hanya bisa dilihat lewat video. Ngaten nggih Bapak Ibu? Tidak perlu dikumpul, jadi anak hanya menonton, kemudian nyoba praktek, oh hadap kanan seperti ini, hadap kiri seperti ini, siap, hormat pakai tongkat seperti apa. Nah itu nanti monggo lari-lari praktek di rumah. Yang kedua, maaf, siswa membuat lirik lagu dengan tema protokol kesehatan. Nah ini kalau bisa silakan berkreasi untuk anak-anak. Intinya tentang prokes, bisa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan dan lain-lain. Tapi itu dibuat lagu. Nah, lagunya nanti nggak cuman ditulis, melainkan juga dinyanyikan. Oke. Jadi nanti dinyanyikan lagunya, selain ditulis itu dinyanyikan, boleh bentuknya video atau rekaman suara. Nanti kalau sudah, ngirimnya bukan ke guru kelas, Bapak Ibu, tetapi ke Google Classroom yang sudah ada kodenya di situ. Jadi nanti ini jadwal ini akan kita kirim ke grup kelas masing-masing. Silakan Bapak Ibu lihat, kemudian pelaksanaannya pun mengikuti itu. Kalau yang suruh ngirim ke guru kelas, silakan dikirim ke guru kelas. Tapi kalau yang disuruh ngirim ke Google Classroom yang ada di situ, nanti itu akan langsung sampainya ke pembina HW.
karena itu juga akan jadi penilaian kita juga nanti di ekstra HW-nya. Jadi silakan anak-anak nanti bisa berkreasi, membuat lagu dan menyanyikannya. Yang bisa diiring musik, boleh diiring musik. Yang tidak juga tidak apa-apa. Ngaten nggih Bapak Ibu? Oke, mungkin yang untuk blog itu Bu Nisa. Kalau memang ada tanya jawab, di sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Kemudian yang berikutnya, ini berat ini tadi ya, karena kata-katanya suruh memotivasi. Padahal ya kita semua memang sekarang lagi mengalami ujian. Ya anggap saja ini sebuah ujian dari Allah. Jadi bukan sebuah musibah tapi ujian biar kita menjalankannya pun enak. Saya yakin ayah bunda di rumah juga selama 1 tahun kemarin di kelas 4 selama mendampingi anak-anak mungkin ada yang bisa sabar, ada yang kadang sabarnya hilang, ada yang malah gontok-gontokan sama anaknya ya. Anakku kuwi nek dikandani malah ora manut malah jadi padu. Nah, tapi itu memang dirasakan oleh semua orang tua. Bahkan mungkin yang Bapak Ibu itu guru juga pasti merasakan karena tidak semua guru itu ketika ngajarkan anaknya sendiri itu anaknya manut. Oke, mungkin yang Bapak Ibu guru pasti merasakan itu. Jadi saat ngajari anaknya gini itu anaknya kadang malah tidak manut. Nah, itu ujian juga buat kita. Kesabaran kami mohon dengan sangat dari guru kelas betul-betul meminta bantuan pendampingan Bapak Ibu selama pembelajaran masih daring. Nanti kalau memang sudah boleh masuk, itu insya Allah kami juga akan maksimalkan pendampingan kami terhadap anak-anak. Pokoknya harapan kami selaku guru-guru kelas, kita satukan visi misi kita, ayah bunda dengan guru-guru untuk kemajuan putra-putri kita. Walaupun di rumah saja, walaupun belajar dari rumah, mudah-mudahan anak-anak kita juga tetap semangat, tidak bosan, walaupun yang tahun kemarin mungkin ada kejenuhan, mudah-mudahan di tahun ini kita semua bisa melewatinya lagi dan pandeminya segera hilang. Karena kalau yang sudah-sudah katanya wabah itu datang, nanti kalau Allah sudah memerintahkan pergi, wabah itu atau virus itu akan pergi dengan sendirinya. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan Allah segera memanggil para virus-virus itu untuk kembali ke rumahnya biar pandemi ini cepat berlalu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nisa. Ya, terima kasih kepada Pak Saiful yang sudah menyampaikan gambaran tentang pelaksanaan HW Block dan motivasi. Bisa menambah, mudah-mudahan bisa menambah semangat ayah bunda semuanya nggih dalam mendampingi putra-putri belajar di rumah selama nanti daring. Ya, untuk selanjutnya acara yang ke-6 yaitu penyampaian teknis kegiatan belajar mengajar oleh guru mapel. Bisa dimulai dari Pak Rifki. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Halo, Pak Rifki. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terdengar nggih, ayah bunda nggih? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat ayah bunda kelas 5A B C D, puji syukur ya, alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pandemi seperti ini harus tetap semangat, apalagi alhamdulillah ya, tidak terasa anak-anak sudah kelas 5. Nggih. Saya perkenalkan, saya Rifki Hirmanur Rahmat, insya Allah akan mengajar PJOK kelas 5C dan D.
J, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Oke. Untuk kelas 5AB ada Pak Langgeng nanti untuk pelajaran PJOK-nya. Ya. Untuk mata pelajaran PJOK nanti terdiri ada praktek dan teori. Mungkin untuk prakteknya karena PJOK kebanyakan tentang praktek ya. Mungkin kira-kira 70%, teorinya 30%. Oke. Monggo nanti untuk penyampaian mata pelajaran PJOK seperti tahun-tahun kemarin untuk memberikannya melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Biasanya di-share di Google Classroom dan WA, dua-duanya. Monggo nanti pas pada saat jadwalnya, setiap hari Sabtu, insya Allah jam 7, monggo setiap harinya bisa dibuka ataupun di WA nanti. Oke. Untuk mata pelajaran PJOK terdiri dari 5 KD nanti ya, yang indikatornya yaitu bola besar. Bola besar terdiri dari sepak bola, bola basket. Untuk indikator yang kedua yaitu permainan bola kecil terdiri dari kasti, rondes. Untuk indikator ketiga pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Oke. Untuk indikator yang keempat, gerak dasar seni bela diri yang terdiri dari pencak silat. Yang terakhir, indikator yang kelima yaitu aktivitas latihan daya tahan jantung. Oke, itu ada 5 KD dan nanti dijabarkan melalui indikator-indikator. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti menambahkan mungkin dari Pak Langgeng di 5A dan B. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam kenal juga buat ayah, bunda. Jangan lupa kita dukung kepada anak-anak semuanya. Ya, jangan lupa makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sempatkan minimal 30 menit per hari untuk aktivitas olahraga. Terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nisa, waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih kepada Pak Rifki yang sudah menyampaikan teknis pembelajaran PJOK untuk kelas 5 CD. Untuk selanjutnya, Pak Langgeng, monggo jika ingin ada yang disampaikan teknis pembelajaran PJOK di kelas 5 AB. Langgeng ada tidak nggih nggih? Langgeng? Enggak ada nggih? Namanya kok kayaknya nggak ada, Bu Nisa. Oh nggih, ya sudah. Dilewati dulu mawon. Langsung Bu Hafsah, monggo Bu Hafsah. Untuk teknis pembelajaran Ismuba. Baik Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Hafsah Nurlaila, biasa dipanggil Bu Hafsah J. Selamat datang untuk pelajaran saya di Keislaman, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Anak-anak akan belajar ya insya Allah dengan Bu Hafsah. Panggil aja Bu Hafsah J. Untuk teknis pembelajaran saya seperti halnya di kelas 4 ya, sama seperti Bu Ima. Nanti di hari Rabu ada keislaman. Itu keislaman itu isinya nanti PAI seperti yang negeri-negeri itu, tapi ini Al-Islam namanya nggih. Nah, itu sama dengan PAI. Nah, nanti di hari Jumat kita akan bertemu dengan pelajaran bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya seperti di kelas 4 kemarin nggih, itu tinggal meneruskan, ada bukunya nanti. Terus hari Sabtu nanti ketemu lagi, itu ada pelajaran Kemuhammadiyahan.
itu dengan Bu Hafsah lagi. Jangan bosan-bosan nggih, anak-anak semuanya nggih, Bapak Ibu untuk mendampingi. Nah, untuk pelajaran saya, nggih santai saja. Nanti untuk yang belum punya buku, hampir semua belum nggih, kecuali yang sudah ada dari kakak kelas. Nanti pelajarannya nanti lewat YouTube dulu. Nanti Bu Hafsah buatkan video pembelajaran, perkenalan dulu, bagaimana nanti pelajaran Al-Islamnya, PAI-nya, kemudian pelajaran bahasa Arabnya seperti apa, kemudian ke Muhammadiyahnya seperti apa. Nanti belum ada tugas, sebelum nanti ada buku nggih, atau tugas-tugas ringan sesuai dengan yang Bu Hafsah sampaikan lewat video YouTube atau nanti lewat Google Form sama atau nanti bisa lewat WA seperti itu. Untuk PH nanti biasanya dilakukan setelah 3 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan untuk penyampaian materi, 1 atau 2 kali. Kemudian pertemuan selanjutnya latihan, selalu gitu. Kemudian selanjutnya itu baru penilaian harian. Nah, Bu Hafsah harapkan setiap ada tugas-tugas itu dikerjakan sesuai dengan jadwal. Kemudian penilaian harian itu yang pasti ya, karena nanti nilai-nilai di penilaian harian itu akan masuk ke dalam raport. Seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali untuk Bunda dan Ayah serta anak-anakku, untuk pelajaran Ismuba ini dimohon buku-bukunya jangan sampai hilang dari kelas 4 kemarin, kemudian kelas 5 ini, serta kelas 6. Karena kenapa? Di kelas 6 itu nanti ada ujian dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, Ismuba, Keislaman, Kemuhammadiyan, dan Bahasa Arab. Itu nanti nilai akan masuk ke dalam ijazah Muhammadiyah, nggih. Bukan ijazah yang negeri itu dinas, tapi untuk ijazah Muhammadiyah. Jadi nanti di akhir kelas 6 itu tetap ada ujian seperti ASPD. Nah, itu berupa Keislaman, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Nanti materinya itu dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi belajarnya yang tenanan nggih, anak-anak semuanya nggih. Itu dari Bu Hafsah. Nanti untuk pertanyaan bisa di akhir sesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Hafsah yang sudah menyampaikan teknis kegiatan pembelajaran untuk Ismuba. Ya, seperti apa yang disampaikan Bu Hafsah tadi, nggih Ayah Bunda, berhubung buku itu belum sudah ada, namun dari sekolah itu belum diperbolehkan untuk mengundang wali murid ke sekolah, maka sementara untuk buku belum bisa dibagikan. Nanti menunggu informasi dari sekolah, nggih. Kemudian untuk teknis penyampaian yang terakhir bisa disampaikan oleh Miss Astrida. Monggo Miss, untuk teknis pembelajaran bahasa Inggris bisa disampaikan. Terima kasih Bu Nisa, terima kasih Bapak Ibu Wali kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ayah Bunda dan anak-anak. Semoga Ayah Bunda, anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Astrida Kusuma Wardani, biasa dipanggil Miss Astrida. Insya Allah anak-anak masih ingat ya. Kita bertemu di kelas 1 dan kelas 3, dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah kelas 5. Untuk pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran ekstrakurikuler wajib, ya, yang mana memang tidak seperti pelajaran lainnya. Bahasa Inggris ini memang di SD bukan pelajaran yang masuk diujikan atau masuk di dalam penilaian seperti pelajaran lainnya, masuknya di ekstrakurikuler. Namun insya Allah jika anak-anak bisa mengikuti dengan baik, itu akan menjadi pegangan anak-anak ketika nanti di SMP, karena anak-anak sudah mendapatkan dasar berbahasa Inggris, pengenalan bahasa Inggris di SD begitu. Nah, untuk proses belajarnya
karena tadi sudah disampaikan buku belum bisa dibagikan, namun mungkin ayah bunda sudah meminjam dari kakak kelas atau anak-anak punya kakak yang bukunya masih bisa dipakai. Alhamdulillah bukunya masih sama nggih seperti tahun kemarin, bisa digunakan. Tapi insya Allah untuk pelajaran bahasa Inggris tetap akan saya iringi dengan video dari YouTube, video materi penjelasan yang nanti juga akan disinkronkan dengan yang ada di buku tentunya. Untuk latihan-latihan memang kadang mengambil dari buku, tetapi karena buku belum dibagikan, insya Allah nanti tetap ada latihan-latihan sederhana yang akan saya berikan. Jadi anak-anak semoga tetap semangat belajarnya. Untuk bahasa Inggris jangan dijadikan beban atau merasa sulit atau bagaimana. Ini bisa menjadi selingan anak-anak dalam belajar, lalu harap diikuti dengan baik, tugas-tugasnya dikirimkan teratur dan tepat waktu supaya tidak keteteran dan terlalu banyak mengirimkan tagihannya kalau tidak dikerjakan secara teratur seperti itu. Mohon kerjasama ayah bunda untuk bisa mendampingi anak-anak. Semoga yang saya sampaikan nantinya bisa diterima, dipahami, dan membantu anak-anak dalam belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selebihnya tugas materi akan di-share di Google Classroom khusus bahasa Inggris. Nanti akan diiringi juga dengan pemberitahuan melalui WA seperti itu. Cukup dari saya ayah bunda, anak-anak, terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nisa. Ya, terima kasih Miss Astrid yang sudah menyampaikan teknis pembelajaran untuk bahasa Inggris. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah menyampaikan teknis kegiatan belajar mengajar untuk 1 tahun ke depan atau yang lebih tepatnya selama daring ini. Nah, untuk acara yang ke-7 yaitu sesi tanya jawab, monggo kami persilahkan jika ada ayah bunda yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan. Monggo. Mutiara terusan gitu deh. Tadi ada pertanyaan, nggih. Ini Punisa. Jika pas jadwal KBM, orang tua tidak bisa mendampingi dan anak nggak ada HP, apakah ada solusi atau kebijakan yang lain? Nah, mungkin Bu Fitri bisa menjawab, Bu. Ya, terima kasih Bu Nisa. Mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari ayah atau bunda ya tadi ya. Jadi kami memaklumi kondisi ayah bunda, jadi tidak semua ayah bunda itu bisa mendampingi putra-putrinya. Karena pasti ada ayah bunda yang dua-duanya, baik ayah dan bunda itu bekerja semuanya dan putra-putrinya itu tidak memegang HP sendiri. Nah, ini bisa kondisional saja. Jadi, insya Allah nanti kami guru kelas 5 akan mengirimkan tugasnya, materi dan tugas itu istilahnya meruput. Jadi, pagi-pagi hari itu tugas dan materi itu sudah kami kirimkan. Jadi, nanti sebelum ayah dan bunda itu berangkat bekerja, nanti bisa menyampaikan dulu materi dan tugas apa yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian harapannya nanti putra-putri ayah bunda bisa mempelajari dulu secara mandiri, mengerjakan sebisanya biar tetap siswa itu belajar di pagi hari. Nah, baru ketika ayah bunda itu sudah pulang dari bekerja, itu nanti bisa mengecek tugas siswa, mengecek belajar siswa tadi, baru nanti tugas tersebut bisa dikirimkan di Google Classroom.
Jadi harapan kami itu agar tugas siswa itu tidak menumpuk-numpuk, tidak menumpuk di akhir. Jadi nanti juga orang tua pun tidak kewalahan dalam mendampingi siswa untuk mengejar tugas-tugas tersebut. Dan harapan kami, insya Allah kami juga tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan siswa dalam belajar, dan kami juga memohon kerjasama dari orang tua juga untuk mengingatkan siswa dalam belajar. Namun mohon untuk tidak dijadikan beban juga, jadi ya tidak usah dibuat gimana ya, dibuat pusing apa gimana, pokoknya ya semampunya, tapi harapan kami tetap gimana ya, tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi istilahnya itu tidak menyepelekan seperti itu. Jadi kondisional saja, tapi harapannya itu tidak menyepelekan tugas-tugas seperti itu. Itu saja, mungkin kalau ada tambahan dari Bapak Ibu guru lain dipersilakan. Saya kembalikan ke Bu Nisa dahulu. Ya, terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Bagaimana Ayah Bunda, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan Bu Fitri? Atau Bapak Ibu guru mau menambahkan? Monggo. Saiful mau menambahkan? Oke, sudah lanjut ke pertanyaan selanjutnya jika ada lagi. Monggo. Bu Nisa mau menambahkan tadi untuk PAI. Oh iya, nggih, monggo Bu Hafsah. Nggih. Mohon maaf ya Bunda, nggih tadi terlewat diingatkan dengan dari Bu Fitri. Baik untuk target hafalan untuk kelas 5 ini ada surat Abasa, An-Nazi'at serta An-Naba. Apa demikian berbeda dengan tahun lalu gitu. Nah, untuk tahun ini kurikulum itu ingin SD Muhammadiyah Bantul Kota itu punya target bahwasannya kelas 5 itu atau kelas 6 nanti itu sudah selesai untuk tahfidznya juz amma, minimal juz amma. Nah, lebih baik lagi ya nanti setelah juz amma tidak apa-apa, maksudnya juz 29 atau juz 28 itu tidak apa-apa. Tapi untuk target kita itu adalah kelas 5 itu selesai. Nah, kelas 6 itu nanti tinggal mengulang. Nah, nanti ketika ada Abasa, An-Nazi'at dan An-Naba itu nggih sakdu gini. Pokoknya jangan dibuat ban sama seperti Bu Fitri atau Bapak Ibu guru yang lain. Jadi semampunya anak, tapi tidak menyepelekan. Kalau mau target ya disesuaikan dengan target dari sekolah. Nah, kelas 1, dari kelas 1 itu nanti urut. Jadi kelas 1 itu dari Anas sampai apa ya kemarin? Saya lupa, kelas 2 apa, kemudian kelas 5 itu selesai, yaitu Abasa, An-Nazi'at, dan An-Naba. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika anak itu sudah sampai An-Naba, itu nanti kan kita setiap tahunnya itu nanti akan diadakan munakosyah atau wisuda tahfidz. Nah, diharapkan nanti anak-anak kelas 5 itu banyak yang mengikuti wisuda tahfidz. Nah, ketika di kelas 5 belum bisa, itu di kelas 6. Nah, nanti wisuda tahfidz ini itu ada munakosyahnya. Munakosyahnya tetap kita tes itu dari surat Anas sampai An-Naba. Nah, jadi ditargetkan kelas 5 itu sudah selesai dari Anas sampai An-Naba, yaitu juz 30. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, wes pokoknya enggak usah dibuat beban, pun mboten usah dibuat beban. Sebisanya anak, karena kemampuan anak kan beda-beda nggih. Ada yang cepat kan seperti itu. Namanya juga target, bisa dicapai atau belum tidak apa-apa. Yang penting anak itu mau untuk dan semangat untuk menghafal seperti itu.
Ngoten Bu Nisa, matur nuwun Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Hafsah atas tambahan nggih tadi untuk munakosah dan wisuda tahfidz. Sudah bisa dipahami nggih Ayah Bunda? Ya, oke lanjut. Pertanyaan selanjutnya, untuk ekstrakurikuler apakah semua masih daring, terutama yang olahraga, melukis, menyanyi? Mungkin Bu Nani bisa membantu menjawab, Bu. Belum dinyalakan, Bu Nani. Oh ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Menjawab pertanyaan dari Wali Mas Fadil Mustafa kelas 5A, untuk ekstrakurikuler, apakah semua masih daring? Selama kebijakan pemerintah untuk pembelajaran yang formal masih daring, jadi untuk ekstrakurikuler semuanya masih daring, seperti itu. Kemudian apabila nanti ada kebijakan dari pemerintah sudah mengizinkan siswanya untuk tatap muka maupun bisa dilaksanakan melalui blended learning yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri tadi, nanti kami juga akan memilih ekstra-ekstra mana yang bisa untuk ditatap muka, seperti contohnya yang menyanyi tadi, nggih. Olahraga kita sepertinya masih belum bisa untuk dilaksanakan secara tatap muka. Untuk futsal sendiri tadi biasanya melihat dari pelaksanaan tahun lalu itu tetap melalui online. Kemudian kemarin ketika kami rapat, melukis dan menyanyi itu akan kami prioritaskan untuk tatap muka ketika nanti sudah diizinkan pembelajaran formal, ada kebijakan tatap muka seperti itu. Nah, sebagai gambaran ya, menyanyi ini adalah ekstra tambahan di tahun ajaran ini. Nah, untuk menyanyi sendiri bagi yang berminat nanti akan ada seleksi. Jadi karena nanti sifatnya kita usahakan ada tatap muka, karena latihan menyanyi itu memang harus bisa tatap muka ya agar lebih efektif. Nanti maksimal 5 anak seperti itu. Jadi bagi siapa saja anak yang mempunyai bakat menyanyi, silahkan nanti mendaftarkan di ekstra menyanyi, kemudian nanti akan diseleksi. Jika memang yang berbakat ada 5 anak, ya kita maksimalkan potensi 5 anak tersebut untuk kita latih terus. Kemudian jika memang hanya sedikit, ya kita seadanya 3 atau 2 itu tidak masalah, karena kita prioritasnya adalah ekstra tersebut memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakatnya. Dan juga ketika ada lomba-lomba, kami juga bisa untuk mengambil anak-anak dari ekstra tersebut untuk kita jadikan wakil sekolah mengikuti perlombaan. Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, atau masih ada pertanyaan terkait dengan ekstrakurikuler? Ya, terima kasih Bu Nani atas penjelasannya terkait dengan pertanyaan ekstrakurikuler apakah masih daring. Gitu. Bisa dipahami nggih Ayah Bunda? Apa yang disampaikan Bu Nani tadi? Ya. Masih adakah pertanyaan? Kalau masih ada, insya Allah nanti kami jawab. Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, akan kami tutup. Nah, namun sebelum kami tutup, untuk dokumentasi, kita foto dulu, nggih. Monggo kameranya silahkan dihidupkan. Kamera, monggo yang belum dihidupkan, silahkan dihidupkan dulu. Ya, sudah. Bu Nani bisa minta tolong untuk memfotokan, nggih? Ya bisa Bu, ini ada 4 slide ya, jadi nanti 4 kali. Ya, karena alhamdulillah ini banyak yang mengikutinya, nggih. Ya. Oke ya. Sudah siap nih Bapak Ibu 4 kali, nanti yang tertangkap kamera yang berapa kali. Nanti bisa dicek, akan kami kirimkan fotonya di grup POT masing-masing. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3.
Oke, yang pertama sudah nggih? Sebentar. Ya. Yang kedua, nanti ini masuk di slide kedua. Oke, slide kedua nggih ya. Sebentar. Satu lagi, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide ketiga. Oke, ini alhamdulillah banyak yang mengikuti. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, lanjut persiapan untuk slide keempat. Yeah. 1, 2, 3. Ya, sudah ya Bu Nisa? Ya, terima kasih Bu Nani sudah memfotokan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru dan Ayah Bunda semuanya yang sudah mengikuti silaturahmi ini dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara banyak tutur kata saya dan sikap saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya, nilai taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Untuk materi nanti insya Allah kami share di grup kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Ya Bu. Iya. Nah, assalamualaikum. Izin les. Terima kasih Bu Nisa. Ya. Izinlah Bu Nisa. Assalamualaikum. Izin pamit dulu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.